Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aniansa. Saya Alika Putri. Kami dari kelas 4C Hukum Laut akan menjelaskan mengenai Makna Pulau dalam UNCLOS 1982 berserta akibat hukumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tersebut, yaitu Konvensi PBB 1982 merupakan konvensi internasional yang mengatur hukum laut internasional. Dalam konvensi ini, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau. Indonesia memiliki ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif dengan batas laut 200 juta laut dan lebar laut teritorial 12 juta. Konvensi ini membantu menyelesaikan permasalahan di dalam hukum laut, seperti batas laut antar negara, perikanan, dan kepemilikan pulau-pulau di perbatasan. Selanjutnya itu, di dalam UNCLOS 1982, pulau didefinisikan sebagai masa daratan yang dikelilingi oleh air di semua pasang surut. Penting untuk kita pahami konsep pulau ini karena memiliki dampak signifikan pada penentuan batas-batas laut dan hak-hak maritim semua negara. Akibat hukumnya adalah bahwa pulau dapat menjadi dasar untuk menarik garis dasar yang menentukan batas-batas maritim suatu negara. Pulau juga dapat memberikan hak-hak eksklusif terkait zona ekonomi eksklusif dan zona batas maritim. Oleh karena itu, negara yang memiliki pulau dapat mengklaim hak-hak tertentu atas sumber daya alam di sekitarnya, termasuk hak eksploitasi dan perairan tertentu. Lalu berikutnya kita dapat mencatat bahwa ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi agar suatu fitur dapat dianggap sebagai pulau di bawah UNCLOS. Dan definisi ini dapat memicu sengketa wilayah antar negara. Oleh karena itu, konsep pulau dalam UNCLOS menjadi penting dalam menentukan hak dan kewajiban negara-negara yang terlibat dalam masalah hukum laut. Baik, saya akan melanjutkan dari sumber yang lain saya baca, yaitu di dalam UNCLOS 1982, istilah pulau memiliki arti teknis yang didefinisikan dengan beberapa kriteria. Menurut pasal 121, suatu fitur alam dapat dianggap sebagai pulau jika memenuhi 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, alami atau buatan. Pulau dapat bersifat alami atau buatan, namun pulau buatan tidak memiliki hak yang sama dengan pulau alami. Yang kedua yaitu dikelilingi oleh air. Pulau harus dikelilingi oleh air pada semua pasang surut, mengimplikasikan bahwa pulau ini tidak boleh terendam seluruhnya selama pasang tinggi. Yang ketiga yaitu bisa dihuni atau berkegiatan ekonomi manusia secara berkelanjutan, yang dimana pulau harus dapat dihuni secara berkelanjutan atau dapat mendukung kegiatan ekonomi manusia. Kriteria ini memberikan hak-hak tambahan seperti zona eksklusif dan landasan kontinen. Dari penjelasan tersebut, adapun akibat hukumnya adalah yang pertama yaitu garis dasar dan zona laut teritorial, yang dimana negara yang memiliki pulau dapat menarik garis dasar dari pulau tersebut dan menetapkan zona laut teritorial, yaitu wilayah laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar tersebut. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Jika pulau dapat dihuni atau mendukung kegiatan ekonomi manusia secara berkelanjutan, negara memiliki hak untuk menetapkan ZEE hingga 200 mil laut garis dasar, memberikan hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Yang ketiga, landasan kontinen, yang dimana penjelasannya yaitu pulau yang memenuhi syarat tertentu juga dapat memberikan hak untuk menetapkan landasan kontinen yang dapat melibatkan hak eksklusif untuk sumber daya mineral di dasar laut di luar ZEE. Yaitu penting juga kita catat bahwa penentuan apakah suatu fitur dapat dianggap sebagai pulau di bawah UNCLOS seringkali menjadi sumber
sengketa wilayah antar negara. Sebagai contoh, klaim pulau yang tumpah tindih di Laut Cina Selatan telah menjadi sumber ketegangan antara beberapa negara. Kemudian ada mengenai UNCLOS 1982 mendefinisikan negara-negara berdasarkan 3 tipe, yaitu pertama negara kepulauan, 2 negara daratan, ketiga negara pesisir. Menurut UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari sekelompok pulau-pulau yang berdekatan dan terikat oleh elemen geografis, geologis, dan biologis yang terhubung satu sama lain. Negara kepulauan memiliki hak-hak khusus terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di sekitar wilayahnya, termasuk hak untuk menentukan batas-batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Kemudian, UNCLOS memberikan definisi jelas mengenai negara kepulauan dan memberikan pedoman bagi negara-negara untuk menetapkan klaim mereka atas wilayah laut berdasarkan kepulauan mereka tersebut. Hal ini tentu membantu mengatur hak dan kewajiban negara-negara kepulauan dalam mengelola sumber daya alam di sekitar wilayahnya, serta memperkuat kedaulatan mereka terhadap perairan di sekitar pulau-pulau mereka tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah negara pesisir, di mana negara pesisir adalah negara yang memiliki pantai laut. Negara pesisir memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam UNCLOS. Dalam UNCLOS tersebut, hak untuk mengklaim zona 12 mil laut dari garis pantai mereka sebagai zona perairan teritorial, dan hak untuk mengklaim zona ekonomi eksklusif 200 mil laut dari garis pantai mereka. Kemudian menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS tahun 1982, negara pesisir adalah negara yang berbatasan langsung dengan laut dan memiliki kedaulatan yang sah atas perairan di sekitar wilayahnya. Menurutnya, UNCLOS memberikan hak dan kewajiban kepada negara pesisir terkait dengan pengelolaan sumber daya laut dan ruang laut di zona ekonomi eksklusif ZEE. Kemudian ini mencakup hal untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di ZEE serta tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkup laut di wilayah perairan mereka. Yang terakhir, menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Laut UNCLOS 1902, negara yang terakhir itu ada negara daratan, di mana negara daratan biasanya merujuk pada negara-negara yang memiliki wilayah daratan yang terpisah dari laut teritorial. UNCLOS memberikan definisi yang jelas tentang hak dan kewajiban negara-negara terkait pengelolaan wilayah daratan, pembatasan laut, dan penggunaan sumber daya laut di sekitar wilayah daratan. Negara daratan lepas atau negara daratan lepas adalah negara yang tidak memiliki pantai laut di tepi, masih terlibat dalam pengaturan sumber daya laut, melindungi lingkup laut, pajak, bea cukai, dan keamanan navigasi laut. Negara daratan lepas memiliki hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam UNCLOS dan konvensi terkait lainnya. Kemudian saya akan menambahkan sedikit materi yang saya cari dari salah satu sumber, di mana dalam Konvensi Perikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982, negara itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama bersama dengan materi yang tadi yang saya jelaskan, tapi ini garis sedikit penambahan mungkin agak berbeda. 1, negara pantai. Negara yang memiliki garis pantai dan memiliki hak-hak teritorial serta yurisdiksi terhadap laut di sekitar garis pantainya sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Yang kemudian negara daratan luar. Yang pertama tadi adalah cuma negara, pengertian negara daratan. Sekarang ada tambahan yaitu negara daratan luar,
di mana negara yang tidak memiliki garis pantai tetapi memiliki wilayah teritorial yang terpisah dari wilayah internasional tersebut. Negara ini juga memiliki hak dan yurisdiksi tertentu sesuai dengan UNCLOS 1982. Mungkin tidak ada perbedaan. Dan kemudian negara pulau, hanya perbedaan negara kepulauan dan pulau saja. Di mana negara pulau yaitu negara yang memiliki pulau-pulau yang dapat dihuni di laut, sehingga mereka memiliki hak khusus dan yurisdiksi terhadap laut di sekitar pulau-pulau mereka sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Mungkin sekian pembahasan kami mengenai pulau, dampaknya, serta 3 negara bagian menurut UNCLOS 1982. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan kami mengenai materi ini, kami mohon maaf. Kami akhiri berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.